Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang logika matematika. Kali ini pada bagian kedua kita akan mempelajari tentang negasi pernyataan majemuk, inverse, converse, dan kontraposisi, serta yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Untuk yang pertama kita coba pelajari tentang negasi dari pernyataan majemuk. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, pernyataan majemuk bisa meliputi tentang disjungsi P atau Q, kemudian ada konjungsi P dan Q, selanjutnya ada implikasi P maka Q, dan yang terakhir ada biimplikasi atau P jika dan hanya jika Q. Nah, di sini saya akan mengambil contoh untuk negasi pernyataan majemuk disjungsi. Negasi dari disjungsi atau P atau Q di sini ya. Jadi negasi P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Nah, kita coba cek melalui tabel kebenaran. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, di sini ada P dan Q. Ya. Kemudian kita coba cek untuk nilai kebenaran P atau Q. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, berarti benar atau benar. Hasilnya adalah benar. Kemudian berikutnya, benar atau salah adalah benar. Yang ketiga yaitu salah atau benar. Hasilnya juga benar. Dan yang terakhir salah atau salah, maka P atau Q-nya nilai kebenarannya adalah salah. Nah, untuk mengecek negasi P dan negasi Q, kita coba cari dulu untuk nilai kebenaran negasi P dan negasi Q. Untuk negasi P yang pertama itu salah, kemudian P untuk yang benar, negasinya juga salah. Untuk yang P-nya salah, nilai kebenarannya benar untuk negasinya, dan yang untuk salah terakhir benar untuk nilai kebenaran negasinya. Demikian juga untuk yang negasi Q. Q-nya benar berarti negasinya salah. Q-nya salah, negasinya benar. Q-nya benar, negasinya salah. Kemudian Q-nya salah, negasinya adalah benar. Yang terakhir kita coba cek untuk nilai kebenaran dari negasi P dan negasi Q. Untuk negasi P dan negasi Q, berarti salah dan salah hasilnya adalah salah. Kemudian salah dan benar hasilnya juga salah. Ini benar dan salah hasilnya adalah salah. Dan yang terakhir benar dan benar hasilnya adalah benar. Nah, kita coba perhatikan untuk nilai kebenaran dari P atau Q dan negasinya, yaitu negasi P dan negasi Q. Di sini ada benar, kemudian negasinya salah. Yang kedua benar, nilai kebenarannya jadi salah. Kemudian yang ketiga benar, jadi salah. Dan yang terakhir yaitu nilai kebenarannya salah dan negasinya benar. Nah, inilah yang disebut negasi di sini ya. Nah, ini untuk pembuktian di tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk disjungsi. Dengan langkah yang sama, kita juga bisa memperoleh untuk konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dan untuk lebih singkatnya, ini adalah negasi dari pernyataan majemuk. Misalnya di tabel, yaitu untuk P atau Q, negasinya adalah negasi P dan negasi Q, atau bukan P dan bukan Q, seperti yang sudah kita buktikan tadi. Kemudian untuk pernyataan majemuk P dan Q, maka negasinya adalah negasi P atau. Nah, ini menjadi atau ya. Di mana pertamanya dan, kemudian jadi atau. Nah, atau negasi Q di sini. Kemudian untuk yang jika maka, yaitu P, jika P maka Q, ya negasinya menjadi
P dan. Nah, ini bukan jika maka ya, tapi P dan negasi Q. Dan untuk yang terakhir yaitu biimplikasi, P jika dan hanya jika Q, maka negasinya yaitu P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh di sini. Nah, ini tabel yang tadi. Kita coba untuk contoh yang pertama, yaitu pernyataan majemuk P atau Q. Kita coba cari negasinya. Misalkan di sini ada pernyataan majemuk untuk memotong besi kita dapat menggunakan gergaji atau las. Di sini bisa kita identifikasi untuk pernyataan P-nya yaitu adalah memotong besi kita dapat menggunakan gergaji. Ini adalah P-nya. Ini ada kata atau dan di sini ada las. Jadi ini Q-nya. Nah, jadi ini Q-nya. Untuk negasinya sesuai dengan di tabel berarti yaitu bukan P atau negasi P dan bukan Q di sini ya. Jadi kita sebut saja bukan P dan bukan Q. Berarti kalau di sini negasinya adalah bukan P dan bukan Q. Nah, P-nya tadi untuk memotong besi kita menggunakan gergaji. Nah, sekarang kebalikannya atau lawannya, jadinya gergaji tidak dapat digunakan memotong besi. Nah, jadi ini P-nya, kemudian ini negasi dari P-nya. Kemudian atau menjadi dan. Nah, dan negasi Q. Jadi di sini Q-nya adalah las untuk memotongnya. Jadi negasi Q-nya atau bukan Q-nya adalah las tidak dapat digunakan memotong besi. Berarti negasi dari untuk memotong besi kita dapat menggunakan gergaji atau las. Negasinya adalah gergaji tidak dapat digunakan memotong besi dan las tidak dapat digunakan memotong besi. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang lain sama saja langkahnya. Kita coba salah satu contoh lagi, yaitu pada yang ketiga. Jika P maka Q. Misalkan di sini ada pernyataan, jika harga beras naik, maka petani senang. Untuk P-nya yaitu harga beras naik, dan Q-nya yaitu petani senang. Jadi jika P maka Q. Negasinya apa? Untuk negasinya sesuai di tabel, negasinya adalah P dan bukan Q. Atau negasi Q ya. P dan negasi Q. Nah, di sini P-nya adalah harga beras naik. Kita tetap tulis seperti biasa. Kemudian dan bukan Q. Jadi petani senang. Negasinya adalah petani tidak senang. Nah, jadi ini adalah negasi dari pernyataan majemuk. Jika harga beras naik, maka petani senang. Negasinya adalah harga beras naik dan petani tidak senang. Untuk contoh yang lain, bisa kalian coba perhatikan sendiri di modul yang sudah diberikan. Selanjutnya, ada inverse, converse, dan kontraposisi. Seperti yang sudah dibahas sekilas pertemuan sebelumnya, untuk inverse, converse, dan kontraposisi ini hubungannya adalah dengan implikasi, yaitu jika, maka. Untuk inverse, misalkan ada pernyataan P maka Q, jika P maka Q. Misalkan jika hari hujan, maka Jamun tidak masuk sekolah. Maka inverse-nya yaitu negasi P maka negasi Q. Ya, jadi inverse itu adalah jika negasi P maka negasi Q. Ya. Jadi ini adalah inverse-nya. Nah, kita coba cermati sekarang inverse-nya. P-nya yaitu hari hujan. Berarti negasi P-nya yaitu
hari tidak hujan. Ya, maka di sini juga ada negasi ki, berarti negasinya Jamun tidak masuk sekolah. Karena di sini sudah ada tidak, berarti negasinya Jamun masuk sekolah. Berarti inverse jika hari hujan, maka Jamun tidak masuk sekolah adalah jika hari tidak hujan, maka Jamun masuk sekolah. Nah, untuk converse, misalkan ada pernyataan jika P maka Q, misalkan di sini sama, jika hari hujan maka Jamun tidak masuk sekolah pernyataannya. Untuk converse-nya, ya, tinggal dibalik saja. Jadi jika P maka Q, converse-nya menjadi jika Q maka P. Berarti untuk pernyataan di sampingnya, converse-nya adalah jika ya, Jamun tidak masuk sekolah, ini Q-nya ya, maka ya, P-nya yaitu hari hujan, maka hari hujan. Jadi ini adalah converse-nya, tinggal dibalik saja. Dan yang terakhir untuk kontraposisi di sini, jika P maka Q, pernyataannya, misalkan kita coba contoh yang sama. Untuk kontraposisi, ini sebenarnya mirip dengan gabungan antara inverse dan converse. Jadi untuk posisi, kita balik, tapi juga diberikan negasi keduanya. Yaitu, jika negasi Q, maka negasi P. Berarti untuk kontraposisi dari pernyataan di samping ini, jika, nah, kita balik dulu, ini Q-nya Jamun tidak masuk sekolah. Negasinya yaitu Jamun masuk sekolah. Maka untuk P-nya hari hujan, karena ini negasi P, berarti menjadi hari tidak hujan. Jadi ini adalah kontraposisinya dari pernyataan di atas. Yap, ini untuk inverse, converse, dan kontraposisi. Yang terakhir untuk materi bagian kedua ini yaitu penarikan kesimpulan. Ya, penarikan kesimpulan ada 3 di sini. Yang pertama yaitu modus ponens. Ya, jadi untuk penarikan kesimpulan biasanya diberikan 2 pernyataan atau 2 premis. Kemudian kita disuruh menyimpulkan. Untuk yang modus ponen di sini premis pertama atau pernyataan pertama yaitu jika P maka Q. Kemudian untuk yang premis kedua yaitu P. Kesimpulannya adalah Q. Langsung aja kita ke contoh. Misalkan ini ada premis 1. Jika hari hujan, maka lapangan basah. Kemudian premis kedua yaitu hari hujan. Nah, kita bisa lihat hari hujan itu adalah P, misalkan saja. Kemudian maka lapangan basah. Lapangan basahnya adalah Q. Yang premis kedua ternyata di sini juga sama, yaitu P. Maka untuk kesimpulannya, jadi sesuai modus ponen tadi, kesimpulannya adalah Q. Q itu apa? Q itu adalah lapangan basah. Jadi ini penarikan kesimpulannya secara memakai modus ponen. Ya. Kemudian yang kedua yaitu modus tollens. Ya. Hampir mirip dengan yang modus ponen. Jadi untuk premis pertama ada jika P maka Q. Namun untuk pernyataan atau premis kedua diberikan negasi dari Q. Untuk kesimpulannya adalah negasi dari P-nya. Untuk contoh premis 1, misalkan di sini sama saja dengan yang di atas ya. Jika hari hujan, maka lapangan basah. Untuk premis 2, ini lapangan tidak basah. Kalau kita cermati, hari hujan ini adalah P, kemudian lapangan basah itu adalah Q. Dan untuk premis kedua ternyata diberikan negasi dari Q, yaitu lapangan tidak basah. Untuk hal seperti ini dapat disimpulkan pernyataannya, yaitu negasi dari P. Ya, apa negasi dari P? Ya, hari tidak hujan. Jadi ini kesimpulannya. Mudah bukan? Dan yang terakhir yaitu prinsip silogisme
Nah, untuk prinsip silogisme, premis 1 dan premis 2 berupa implikasi atau jika maka. Untuk yang premis 1 yaitu P maka Q, jika P maka Q. Kemudian premis kedua yaitu jika Q maka R. Jika ada kondisi seperti ini, maka dapat disimpulkan ya P maka R. Nah, langsung saja ke contoh. Jadi misalkan premis 1, jika Ani sakit, maka ia pergi ke dokter. Kemudian premis keduanya, jika Ani pergi ke dokter, maka ia mendapat obat. Nah, kita coba lihat, perhatikan bahwa Ani sakit, misalkan ini adalah P. Kemudian untuk Q-nya yaitu ia pergi ke dokter. Dan ternyata di premis kedua, di sini disebutkan lagi Ani pergi ke dokter. Ini adalah Q, sama dengan yang di atas. Ya, maksudnya. Kemudian, maka ternyata di sini ada ia mendapat obat. Jadi misalkan di sini adalah R. Nah, jika ada seperti ini, dapat disimpulkan, yaitu sesuai prinsip silogisme, kesimpulannya adalah P maka R. Jadi langsung aja P maka R. Nah, P itu apa? P itu adalah Ani sakit. Jika Ani sakit. Ya, kemudian maka untuk R-nya ia mendapat obat. Jadi ini kesimpulan yang valid atas dua premis di atas. Ya, demikian materi untuk kali ini. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.